semuanya, balik lagi di pelajaran ekonomi kelas 10 bab 4, yaitu tentang pasar dalam perekonomian. Di sini kita akan membahas tentang permintaan dan penawaran serta kurva dari permintaan dan penawaran dan bagaimana proses terbentuknya harga keseimbangan serta pengertian elastisitas permintaan dan penawaran. Yang pertama akan kita bahas yaitu pengertian permintaan atau demand. Dalam ilmu ekonomi, permintaan merupakan jumlah produk yang diinginkan dan mampu dibeli konsumen pada berbagai tingkat harga dalam jangka waktu tertentu. Dari pengertian tersebut dapat kita ketahui bahwa jumlah yang diminta oleh konsumen merupakan produk yang diinginkan oleh konsumen. Kemudian yang kedua, apa yang diinginkan oleh konsumen itu diikuti oleh kemampuan daya beli konsumen terhadap barang atau jasa. Yang ketiga, jumlah yang diminta merupakan arus pembelian yang terus-menerus sehingga harus dinyatakan dalam satuan waktu. Misalnya 30 unit per hari, 300 unit per tahun, atau 3.000 unit per bulan. Ditinjau dari daya belinya, permintaan terdapat pertama, yaitu permintaan absolut, artinya permintaan yang tidak diikuti oleh daya beli. Contohnya, kamu ingin memiliki kapal Ferrari Spider model terbaru. Kamu ingin memilikinya, tetapi kamu tidak sanggup untuk membelinya atau tidak sanggup untuk memiliki. Kemudian yang kedua, permintaan potensial, artinya permintaan yang memiliki daya beli tetapi belum bisa kamu laksanakan. Misalnya kamu ingin memiliki kamera digital, tetapi karena kamera digital tersebut bukan prioritas kamu, sehingga kamu tidak jadi membeli kamera digital tersebut, padahal kamu mampu untuk membelinya. Kemudian yang ketiga, permintaan efektif, yaitu permintaan yang memiliki daya beli dan dapat dilaksanakan. Misalnya, kamu memiliki uang untuk berlibur ke Bali, kemudian kamu juga sedang liburan akhir semester. Langsung kamu membeli tiket untuk liburan ke Bali dan berlibur. Maka dari itu, permintaan efektif adalah permintaan yang diikuti oleh kemampuan daya beli kamu terhadap barang tersebut dan kamu dapat melaksanakannya. Nah, yang kedua, ditinjau dari jumlah yang melakukan permintaan. Ada permintaan individu, artinya permintaan di pasar dari tiap-tiap individu. Yang kedua, permintaan pasar, yaitu jumlah dari seluruh permintaan individu. Ini ada schedule dan kurva permintaan. Schedule permintaan adalah tabel yang menyatakan terdapat harga barang per kilogram diikuti oleh jumlah barang yang diminta. Sedangkan kurva permintaan adalah sebagai berikut. Kurva permintaan adalah grafik yang menggambarkan dari schedule permintaan. Contohnya, pada tabel di sini, pada titik A itu anggap saja 5 adalah Rp5.000 atau harga Rp5.000. Ketika harga barang mencapai titik Rp5.000, permintaan hanya 10 kg. Sedangkan ketika di titik B, harga menjadi turun menjadi Rp4.000 per kilogramnya, maka permintaan konsumen pun melonjak menjadi 20 kg, begitupun seterusnya. Sehingga dapat disimpulkan bahwa ketika harga barang semakin turun, maka permintaan konsumen pun akan semakin banyak. Nah, yang berikutnya pergerakan kurva permintaan. Kurva permintaan itu dapat bergeser apabila ada perubahan harga serta perubahan dari permintaan masyarakat. Harga barang itu akan mempengaruhi permintaan masyarakat terhadap barang tersebut. Maka dapat disimpulkan bahwa bila pendapatan naik, maka kurva permintaan bergeser sejajar ke arah kanan atau menjauhi angka 0. Dan sebaliknya, apabila pendapatan masyarakat itu menurun, maka kurva permintaan bergeser sejajar ke arah
kiri, mendekati angka 0. Kenapa seperti itu? Karena ketika pendapatan masyarakat naik, maka daya beli masyarakat pun akan meningkat, sehingga grafiknya, garisnya ini akan bergeser ke arah kanan. Sehingga kalau garisnya bergeser ke arah kanan, semakin banyak permintaan barang, berarti menandakan bahwa harga pun ikut menurun, seperti itu. Kemudian hukum permintaan, maka dapat disimpulkan hukum permintaan adalah jika harga sebuah barang meningkat, jumlah barang yang diminta akan turun. Sebaliknya, jumlah barang yang diminta akan naik jika harga sebuah barang mengalami penurunan. Faktor-faktor permintaan. Yang pertama yaitu ada selera masyarakat juga mempengaruhi. Contoh, di Indonesia lebih banyak seleranya itu fashion, berarti banyak pedagang yang menjual pakaian atau yang berkaitan dengan fashion. Kalau makanan, berarti di negara tersebut banyak yang menjual makanan, seperti itu. Kemudian yang kedua, harga suatu produk. Yang ketiga, pendapatan masyarakat. Yang keempat, harga barang. Yang kelima, ekspektasi atau harapan masyarakat. Selanjutnya ada fungsi permintaan. Ini adalah rumusnya. P dikurang P1 dibagi P2 dikurang P1 sama dengan Q dikurang Q1 dibagi Q2 min Q1. Artinya P adalah harga, kemudian Q adalah kuantitas. Kalau P1 berarti harga barang pertama, kalau P2 berarti harga barang kedua. Sedangkan Q1 berarti kuantitas barang pertama, Q2 adalah kuantitas barang kedua. Kita langsung contoh soal. Contoh soal dapat kita ketahui bahwa data permintaan terhadap suatu produk tertentu sebagai berikut. A. Pada saat harga 40.000 per unit, berarti P1, jumlah permintaan adalah sebanyak 10.000 per hari, berarti ini Q1. Q1 itu jumlah barang ya, atau kuantitas. Kemudian yang B, pada saat harga 60.000 per unit, berarti P2, jumlah permintaan adalah sebanyak 8.000 per hari, Q2. Tentukanlah persamaan fungsi permintaan tersebut. Kita masukin aja langsung ke rumusnya ya. Jadi rumusnya P itu belum kita ketahui berapa, P1-nya berapa? 40.000. Kemudian dibagi dengan P2 60.000 dikurang P1 40.000 sama dengan Q belum kita ketahui dikurang Q1 sebesar 10.000 dibagi Q2 dikurang Q1, berarti 8.000 dikurang 10.000. Hasilnya adalah P dikurang 40.000 dibagi 20.000 sama dengan Q dikurang 10.000 dibagi minus 2.000. Karena 8.000 dikurang 10.000 hasilnya minus 2.000. Dan dapat kita kali silang. Jadi P sama dengan 40.000 sama dengan 20.000 dibagi minus 2.000 dikalikan Q dikurang 10.000. Hasilnya P dikurang 40.000 sama dengan min 10Q. 10Q dari 20.000 dibagi 2.000 hasilnya min 10, lalu dikalikan dengan yang di dalam kurung, yaitu dikalikan dengan Q. Jadi min 10Q ditambah dikalikan lagi dengan yang di dalam kurung min 10.000. Minus ketemu minus, hasilnya positif, jadi positif 100.000. P sama dengan minus 10Q ditambah 100.000 ditambah 40.000. Karena pindah ruas, maka yang tadinya 40.000 itu nilainya negatif menjadi positif. P sama dengan minus 10Q ditambah 140.000 atau Q sama dengan minus 1/10 P ditambah 140.000.